See What I See, exclusive on Spotify. Mas, lo kan content creator nih ya. Gue lagi scroll kan beberapa waktu lalu. Gue sempat ngeliat kayak ada content creator. Mungkin rada bocil ya. Dia ini kayak ini loh, apa namanya, isi-isi kontennya tuh kayak nggak percaya sama yang namanya kayak mistis yang kayak gimana gitulah, kayak contohnya kayak kesurupan. Jadi kesurupan itu tuh bukan kayak dirasukin sosok, tapi kayak lebih ke mental, kayak psikologi. Ya kan, terus ada kimianya lah atau apanya lah, kayak gitu-gitunya loh. Gue tahu nih kayaknya. Jadi si dia ini kan kayak ngebedah kenapa sih orang takut setan. Ya. Kenapa sih orang kesurupan misalnya? Benar. Kayak lebih ke psikologis. Ya, pokoknya ada reason yang logik lah menurut gue. Tapi ya maksudnya ya gue sih sebenarnya juga kadang-kadang mikir, bener gak sih yang kayak hal-hal yang berbau mistis itu bener apa enggak gitu. Karena kan ada orang yang ya gue gak tahu. Lo sendiri percaya gak sebenarnya? Jujur gue nggak pernah, di circle gue nggak pernah ada sih yang kesurupan gitu. Tapi kan lu pernah sekali. Kapan? Waktu di kantor, waktu di studio. Ingat gak yang waktu syuting teman kita? Apa judul podcastnya? Judul episodenya? Kayaknya kayak ini ya, kayak liburan rasa cerita horor kalau nggak salah. Iya, liburan rasa cerita horor yang masih diteror itu kan? Iya, jadi waktu dia lagi cerita soal episode ini. Jadi dia kan ada dua nih point of view dia sama point of view adenya. Jadi pas dia udah cerita nih, kok gue ngerasa point of view adenya kok lebih menarik ya gitu. Oke. Karena adenya kan lebih kayak yang ngalamin, bisa ngelihat lah. Kalau dia kan enggak gitu kan. Jadi gue pakai udah panggil ade lu deh, gue gituin kan. Panggil ade lu. Akhirnya adenya datang tuh ke studio kita. Pas baru mulai belum ada 5 menit mas, dia cerita pas yang lagi liburan itu tiba-tiba dia diem kayak ngerasain sesuatu. Terus gue kira dia acting kan. Tapi ini udah lo record kan waktu itu? Udah lagi nge-record. Lagi nge-record. Nah itu tuh file masih ada. Oke. Cuman gak tahu deh. Liburan di rasa cerita horor. Ada gak? Nah gue jadi lagi penasaran. Nah jadi pas dia diem gitu kan kayak apa ya, feels like apa nih gitu kan. Terus gue tanya, kok lu diem? Bentar, ini yang lagi mau gue ceritain, dia lagi on the way nih dari Anyer gitu. On the way. Oke. Sumpah kayak gue merinding nih. Jadi kayak, maksudnya hantu yang lu ceritain gitu. Iya dia lagi on the way nih. Dia semua lagi gini-gini, lagi on the way nih, lagi on the way kesini. Serius lu on the way kesini? Terus dia bilang, dia udah di depan. Di depan studio. Terus kayak gue kayak udah gak kuat deh gitu. Jadi akhirnya gue matiin recordnya, itu gue matiin karena kan dia udah, kalau nggak salah waktu itu kan sempet, karena gue kan nggak sempet datang kan. Terus lo bilang kayak nggak kondusif nih, lo bilang. Iya. Terus lo juga takut. Gue jujur takut karena gue nggak pernah kan ngerasain kayak gitu-gitu. Teman-teman gue pun nggak ada gitu. Akhirnya baru pertama kali itu, masa iya sih gitu. Terus kayak orang apa, makhluknya udah masuk nih gitu. Dan lo takut? Dan gue takut. Dan abangnya yang ceritain hal kemarin itu, dan dia ngevideoin sambil live di Instagram gitu. Oh, Gilang Rizky. Iya. Buat teman-teman warga desa Sukawedi nih, kan tadi kita ngomongin satu episode yang boleh deh teman-teman cek di YouTube atau di Spotify. Bener nggak judulnya? Liburan Rasa Film Horor. Oh, film horor. Karena ini diteror banget nih, maksudnya kalian yang nonton mungkin ini udah 4 tahun lalu ceritanya.
Dan sampai sekarang masih banyak yang nanyain kelanjutannya. Iya. Nah ini buat konteks ya, karena tadi ngomongin dia kan Soal kayaknya kesurupan. orangnya lurus-lurus aja, kayak Mm-mm. Dika ini nggak pernah ngelihat atau apa-apa. Gitu. Nggak pernah. Tapi gue ya, maksudnya gue sendiri mulai Do You See What I See sendiri kan gara-gara cerita horor Rumah Eyang ya. Yang seandainya perkataan si adik konten kreator itu benar. Maksudnya semua yang mistis, ya dia juga selalu bilang kan dia percaya sama hal yang gaib ya, karena dia muslim kan juga. Iya. Bisa ada jin, ada Iya, segala benar. macam. Cuman hal-hal yang mistis menurut gue kesurupan nggak, ya mungkin ada part di mana ya bisa aja medis, Bisa. entah halusinasi atau dia ketakutan yang sangat sehingga secara psikologis Iya. Tapi tidak dipungkiri menurut gue ya tidak dipungkiri bahwa kejadian kayak kesurupan sendiri itu bisa terjadi karena gaib gitu loh. Iya. Sesuatu yang spiritual yang sebenarnya kita nggak tahu. Iya. Tapi yang gue lihat di Ah. konten kreator si adik-adik itu, Nah, jadi dia tuh ngerasa kalau lu kesurupan, misalkan lu masuk nih ke daerah yang angker gitu. Nah, pikiran lu tuh ngerasa halusinasi. nah, oke. Langsung Oke. realitasnya tuh kayak, oh ini angker, tempatnya angker. Oke. Gue halu, kayak di otaknya ya mungkin ya. Ini gue halu. Kayaknya ada makhluk yang merasuki gue, terus dia kayak tiba-tiba kan aing maung gitu loh. Ya kan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Maksudnya ini makhluk beneran atau emang itu halusinasinya dia. Ya kalau sebenarnya gue juga tidak menyangkal dan maksudnya tidak membantah beliau, tapi juga sometimes emang ada orang yang, mohon maaf ya, ada orang yang bukan acting sih sebenarnya, saking takutnya secara psikologis dia juga. Iya. Soalnya kemarin gue baru dari rumah situ. Jadi gue nih tinggal di rumah di pojokan. Iya. Kan di belakang sana ada kebun tuh. Jadi kalau setiap kali habis nganterin atau ke rumah tetangga itu lewat kebun gelap banget. Itu emang ada perasaan kayak Nggak enak. nggak enak banget gitu. Emang Hawanya beda. Secara ya secara manusiawi kalau kita di tempat gelap kan ya takut ya. Benar. Cuman ya maksudnya di perdebatan antara ya ini bener atau enggak, mungkin ada yang si anak ini bilang santet itu sebenarnya nggak ada misalnya. Ya. Kenapa santet itu ada? Padahal kan sebenarnya mungkin sihir juga ada ya dari zaman dulu misalnya. Tapi gue mau mengkomentari sebenarnya karena mungkin kalau di Indonesia itu kita kan sering dengar tuh ya, bahkan di berita nasional gitu. Iya. Kalau misalnya ada kesurupan massal, Apalagi di pesantren. Nah, maksudnya kan Gue sering loh denger apa ya, cerita-cerita kesurupan massal di pesantren gitu loh. Oke. Itu pesantren udah jelas apa ya? Dekat dengan agama. Dekat dengan agama gitu sekolahnya. Tapi kok bisa kesurupan massal lagi? Kalau kesurupan sendiri mungkin masih ada caper mungkin ya. Iya, mungkin. Mungkin secara halusinasi sendiri Iya. kayak wah gimana, cuman kalau massal gue sih belum habis pikir. Iya. Sebanyak itukah Sebanyak itu makhluknya? orang bisa. Bukan sebanyak itu kah makhluknya, maksudnya ketika benar secara psikologis itu Sebanyak itukah yang halu? atau merembet gitu. Iya. Tapi gue punya satu cerita ya, maksudnya ini pengalaman dulu sih, pengalaman gue di Solo. Jadi gue pernah di suatu waktu gue itu jadi mentor, bisnis mentor. Oke. Karena ada satu entitas yang memang pengen gue kan biasa ngajar UMKM juga kan. Iya. Terus waktu itu emang ada sesi kayak meja bundar ya, bukan meja bundar ya. Ya kayak meja gini lah, kayak meja 4 ini, terus ada beberapa orang, gue lupa ada lebih dari 6 orang kalau nggak salah. Jadi ini anak-anak kuliahan di salah satu kampus di Solo. Maksudnya ini membuktikan bahwa cerita ini membuktikan bahwa gue tuh sebenarnya juga believe juga kalau ini real gitu. Oke.
Jadi ketika sesi si anak-anak ini presentasi, jadi presentasinya itu giliran. Jadi kayak ada 6 orang yang berkelompok 4 gitu. Enggak, sendiri-sendiri. Oh. Jadi ada 4 orang atau 6 orang, masing-masing mempresentasikan bisnisnya secara individual. Jadi dia berdiri, terus gue dengerin, gue catet. Oh iya, nanti saran pengembangannya apa, saran perbaikannya apa, terus dan seterusnya gitu kan. Karena kan gue harus tahu kondisi bisnisnya mereka. Iya. Sampai ada satu perempuan. Iya. Dan gue ingat banget ini, maksudnya si perempuan ini, si adik-adik ini, dia kalau nggak salah udah lulus sih. Adik ini baru mulai usaha, terus dia hijabnya panjang. Oke. Maksudnya kan Di syar'i sekali gitu ya. Maksudnya secara look nih agamis banget. agamis banget. Uhti-uhti Iya, ya, gitu kan. uhti-uhti. Maksudnya ya dan beliau punya bisnis yang oke lah. Maksudnya dari presentasinya dia kayak ya cukup complicated lah bisnisnya. Jadi kan kayak ngerjain bisnis kayak gini nggak sembarang orang yang gue mau bikin bisnis kayak gini gitu. Jadi emang perlu effort yang luar biasa. Nah, pas banget ini siang bolong ya. Mungkin jam 10 apa jam 11 gitu. Jadi dia tuh berdiri di depan gue persis, berdiri. Jadi gue duduk, karena gue duduk gini. Terus dia gue minta kan tadinya dia tuh presentasinya duduk. Oke. Terus gue bilang, ya biar didengerin lah. Kita pengen semuanya dengar, kamu berdiri, gue bilang gitu kan. Kamu berdiri. Terus begitu dia berdiri, tiba-tiba dia tegap gitu. Kayak gini. Sut. Berdiri tegap gitu. Kayak upacara. Iya bener kayak upacara gitu kan. Kan kaget. Gue tuh kaget. Ini ngapain orang kayak gini? Maksudnya kalau berdiri tuh kan, ya maksudnya berdiri kan gini ya. Iya lemas aja gitu kan. Ini berdiri tiba-tiba, set. Tiba-tiba berdiri, gitu. Terus, ya jeda berapa detik itu dia jatuh. Jadi dia berdiri terus langsung jatuh. Berdiri terus dia jatuh yang lemes gitu kan, jatuh lemes. Enggak. Jatuh lemes itu kan lunglai gitu ya. Maksudnya kalau jatuh gini gitu kan. Iya. Enggak, ini jatuhnya tuh benar-benar kayak tiang listrik jatuh. Oh, jatuh kaku. Jatuh kaku. Tapi unfortunately jatuhnya muka. Maksudnya di bagian ke depan. Bukan ke depan, tapi dia jatuhnya miring, tapi bukan miring badannya gitu, bukan. Tapi seorangnya kayak tiang listrik jatuh gitu. Kayak tiang bendera jatuh lah. Dam gitu. Kan kita langsung kaget lah semua. Ya kalau gue kan langsung kaget mundur kan, astagfirullahaladzim. Kaget karena dia bangun tiba-tiba, dia kaku, semacam kaku, terus jatuh tiba-tiba gitu kan. Terus kan, wah semuanya langsung nolongin karena di situ banyak orang kan, ada mungkin 6 orang atau lebih ya. Terus karena beliau ini perempuan, jadi yang bantuin perempuan. Yang perempuan ada beberapa. Ya kita mempersilahkan yang perempuan untuk ngangkat kan kalau kita nggak enak ya. Iya. Maksudnya kita nggak enak ngangkat perempuan gitu kan. Ya langsung selama diangkat itu emang agak stiff gitu ya, agak kaku. Akhirnya dia ditidurin di sofa, di satu ruangan itu ada sofa. Jadi itu sadar nggak? Apa nggak sadar? Nggak sadar. Okay. Terus kan nggak sadar. Astagfirullahaladzim. Gue kan takut hidung bibir ya maksudnya bagian lain kan nggak kelihatan kan karena gue lihat langsung dia jatuh langsung bagian muka yang dam gitu. Nah terus karena worry akhirnya nyari udah kamu cari UKS panggil satpam atau nyari siapapun lah yang bisa dimintain bantuan. Tapi kan dia kaku ya maksudnya di sofa tuh dia maksudnya lurus nggak kenapa nggak maksudnya nggak menggeram, nggak kesakitan, nggak apa. Cuman kan gue takut ya, waduh, apa jantung atau pingsan atau stroke. Gue nggak tahu di pikiran gue kayak banyak banget yang ada di kepala gue gitu. Nah di saat yang sama, jadi gue duduk di sebelahnya. Yang lainnya melingkari. Jadi yang perempuan-perempuan itu
kayak mijetin tangannya gitu. Oh, biar lemas. Ya kayak ya jadi kan sambil nunggu yang datang ada yang bantuin, entah itu satpam atau siapa. Ya gue inisiatif sebenarnya. Kayak bacain doa-doa ruqyah. Ya. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Oke. kulhu lah 30 Ya. itu. Gue juga nggak kepikir, maksudnya gue nggak mikir itu apa-apa ya. Kayak 100 yang bolong. Karena ya gue nggak mikir ruqyah sebagai sarana meruqyah goib. Oke, ya. Ngerti. Karena waktu itu gue inget banget di benak gue meruqyah itu ya buat orang yang sakit juga bisa deh. Karena gue dulu kan ya kalau punya anak kecil sakit panas ya di ruqyah gitu kan, kayak didoain supaya nggak panas gitu. Jadi ruqyah itu bukan untuk hal goib doang, pikiran gue gitu. Jadi gue cuman doain lah istilahnya ya, doain si mbaknya ini nggak kenapa-kenapa. Gue pikir gitu. Ya udah terus gue bacain Bismillahirrahmanirrahim. Tapi agak bisik-bisik gitu ya. Gue nggak kenceng baca nggak. Aduh bilang minasyaitonir nggak gitu. Iya. Nah begitu begitu gue bacain udah jalan. Gue lupa udah jalan. Pokoknya udah di tengah gue mau baca. Belum kelar tuh ya? Belum kelar. Tiba-tiba nih Dik. Dia duduknya juga tiba-tiba kayak dia jatuh berdiri. Oke. Jadi kayak orang tidur gini kan, tiba-tiba dia duduk zet gitu. Iya. Kan kalau orang duduk lemas kan pasti Iya. gitu ya. Enggak, dia tiba-tiba zet gitu. Tapi nggak kan kepalanya di samping gue di sini. Ya, dia tuh duduk ngadep ke sana. Iya. Tiba-tiba duduk, astagfirullah. Kan gue kaget ya. Apa dia udah tiba-tiba udah sadar apa? Tapi tiba-tiba dia balik badan. Nengok ke lu? Nengok ke gue. Terus kan gue kaget ya. Terus gue kaget 2 kali tuh. Begitu dia duduk, zet. Jadi dari tidur gini. Tiba-tiba zet gitu. Terus dia balik badan ke gue. Terus tangan gue Oh iya. dipegang sama dia. Kan gue gini, serius? gue gini nih. Gue kaget. Pada kaget. Terus gini. Tiba-tiba digituin sama dia. Set. Terus dia teriak di muka gue. Diem gitu. Coba gue langsung merinding. Nggak, maksudnya langsung Allahu Akbar kan gitu. Astagfirullahaladzim. Terus yang lain kan teman-temannya lagi pada mijetin. Jadi ada Pak Satpamnya akhirnya karena nggak ada UKS, dia lagi mencoba mencegat mobil yang mau dibawa ke fasilitas kesehatan. Tapi belum ada mobil. Jadi si Pak Satpam itu datang entah dari dapur kampusnya itu di Fakultas Ekonomi. Gue lagi di ekonomi itu gitu. Dia bikin teh. Dia lagi bikin teh. Pas dia deket situ dia tadi si mbaknya itu begitu. Jadi kaget, si satpamnya ngeliat. Si satpamnya juga kaget. Astagfirullahaladzim. Kesurupan mas gitu. Kesurupan mas. Dia yang teriak gitu kan. Yang cewek-cewek yang ada beberapa cewek-cewek 3 apa 2 itu langsung kabur. Enggak kabur. Dia mundur astagfirullahaladzim gitu. Oke. Orang kaget tiba-tiba dia teriak di muka aku. Teriak di depan muka aku. Padahal lu kan bacanya juga pelan banget kan. Iya. Terus, orang juga gak dengar tuh kalau lu baca itu. Enggak dengar. Jadi gue cuma bisik-bisik kayak Bismillahirrahmanirrahim. Gitu-gitu. Tiba-tiba dia teriak, diam gitu kan. Astagfirullahaladzim. Satpamnya bilang, wah kesurupan mas, kesurupan gitu. Terus kan, wah pikiran gue jadi yang tadinya bukan sakit. Ya. Maksudnya bukan karena kesurupan. Jadi, wah ini beneran kesurupan. Oke. Oh jadi mungkin dalam hati gue surat ruqyah tadi men-trigger amarah. Kalau beneran itu kesurupan men-trigger amarah itu kan. Iya bisa. Terus akhirnya si satpamnya juga bilang. Satpamnya tahu gue bacain ruqyah sebenarnya. Jadi gue bilang, yaudah terusin aja mas bacanya gitu. Terus ya udah, terus gue bilang kan karena dia tiba-tiba duduk, gue minta tolong, mbak tolong pegangin, saya mau baca, udah kita semua baca gitu. Pas lu dibilang gini diem gitu, dia masih megang. Dia tetap duduk. Kan gue tapi masih megang. Gue takut ya. Astagfirullahaladzim. Tapi mukanya tuh berubah, maksudnya mukanya marah. Oke. Gak berubah gimana, marah gitu. Iya.
ketika Ya rautnya berubah kan. rautnya berubah terus kayak Mbak tolong pegangin dia. Terus yaudah kita baca ayat kursi aja sama-sama gitu. Udah terus dia berontak gitu. Oke. Dipegangin cewek-cewek yang tadi. Ada 3 orang kalau nggak salah. Terus ya kan gue nggak mungkin megangin juga kan. Terus kan kayak udah bacain semuanya, semua bacain aja sebisa mungkin. Tapi dia tetap berontak yang gitu. Oke. Gitu. Terus sampai akhirnya dia bilang gini. Itu kan berontak itu kan ada ototnya ya, ada energinya yang dikeluarin maksudnya. Terus tiba-tiba dia bilang gini, udah keluar dia bilang gitu. Udah keluar. Apaan sih? Maksudnya? Gue kan dalam hati gue, mungkin dia sudah kembali ke kesadarannya dia gitu. Oke. Dari dia berontak terus tiba-tiba dia lemas. Dia tiba-tiba terus bilang udah keluar gitu. Udah mas, udah. Dia minta tolong teman-temannya yang megangin dia. Oke. Udah kok, udah keluar dia bilang gitu. Nah itu kan kayak oke. Terus kan gue itu langsung basah kuyup, gue langsung deg-degan banget gitu ya. Terus dia lemas kan. Terus si satpamnya kayak bilang, udah mbak udah gitu. Udah minum dulu gitu. Terus kayak kan tiba-tiba dia lemas gitu yang lemas yang gitu. Ya udah gak ada tenaga lah. Enggak, tadi kan semuanya kaku ya. Iya. Kita kan kaku. Marah-marah juga gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak lunglai gitu loh. Lunglai yang lemas. Terus tiba-tiba dia nyender ke sofanya. Itu kan sofa panjang. Terus dia bilang, udah. Terus dia lunglai sampai nyender sampai ke arah tidur, nyender yang benar-benar nyender banget gitu. Iya. Ya kayak udah capek banget capek gitu ya. Banget, gitu. Ya, itu pengalaman saat pertama gue yang lihat kayak, gila juga ya. Tapi siang real world lihat kesurupannya. Makanya gue bilang tadi kan kayak kalau dibilang medis itu dalam kondisi psikologis dan medis lagi serius gitu loh. Kalau dia berhalu ketika dia presentasi itu kan menurut gue ya satu hal yang agak nggak mungkin pada saat itu ya menurut gue ya. Tapi bisa jadi nggak kalau dia nih nggak karena lu suruh diri dia jadi tegang? Ya bisa jadi. Cuman nah yang lucu itu ketika gue nanya kan, Mbak mohon maaf, sholatmu gimana? Soalnya gue tanya gitu. Soalnya kan gue lihat dia casingnya uhti-uhti kan. Sholatmu gimana? Gak apa-apa. Iya aku ini kok mas, ini bukan kali pertama dia bilang gitu. Tapi aku sholat. Terus gue tanya, kenapa? Kok bisa gitu? Iya ini udah sejak kalau kampus tuh BEM ya, pelantikan. Jadi waktu pelantikan, jadi long story short akhirnya dia cerita kenapa dia kesurupan. Karena waktu dia tuh orangnya ngantuk kan, Dik. Dia bilang orangnya ngantuk kan. Ketika pelantikan BEM kalau nggak salah, kan begadang, jurit malam lah semacam itu. Terus dia sempat ngantuk banget tuh tengah malam. Dia nggak bisa nahan ngantuk. Nggak bisa tahan ngantuk. Akhirnya pas jurit malam dia bodo amat, gue tidur di bawah pohon. Sejak saat itu katanya beberapa kali dia kesurupan kayak begitu. Terus gue bilang, astagfirullahaladzim, aneh-aneh itu. Kamu sih aneh-aneh tidur di bawah pohon tengah malam gitu kan. Ya kalau ngantuk ya izin apa segala macam proper, gue bilang gitu. Ya udah ya banyak-banyak zikir, jangan sampai kosong, gue bilang gitu. Tapi ya menarik ya fenomena. Ya menarik. Cuman ya karena gue nggak pernah ngalamin gitu loh di pertemanan gue nggak pernah ngalamin. Jadi ya gue masih nggak percaya aja gitu. Tapi yang lucu ya maksudnya ketika ya itu kan kesurupan ya. Itu menguras energi. Iya gitu kan. Iya pastilah. Kayak ya karena orang udah berontak lah, ya kan. Ya berontaknya
maksudnya Ngeluarin sampai tenaga. dia bener-bener bilang, soalnya dia bilang abis itu lapar banget. Aku capek banget, aku lepas. Mungkin dia nggak minum ini nih. Enervon Fizz. Enervon Fizz, bener. Nah, ini guys, jadi kita lagi beberapa hari ini lagi nyobain Enervon Fizz nih, Effervescent. Kita sekalian coba lagi nih, karena yang di rumah habis. Ini gue cobain ya. Oh iya dong, cobain juga dong. Jadi Enervon Fizz ini mengandung vitamin C. Ya, ini kita langsung buat nih. Tes, ya kan, pakai air dingin. Biasanya gue minum ini kalau sahur. Oh gitu. Iya, biar. Berarti mulai sahur gue minum ini dong. Oh iya dong. Jadi Enervon Fizz ini mengandung vitamin C, B kompleks juga, ada zinc juga. Jadi vitamin C ini untuk daya tahan tubuh. Tentu saja karena ini bulan puasa ya, bulan Ramadan. Jadi kan kita jangan sampai kesurupan dan lemes itu. Jangan sampai lemes lah, kita harus jaga daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh. Nah, B kompleks sendiri itu fungsinya untuk membangkitkan energi, metabolisme. Benar. Sehingga menjadi energi. Yes. Nah, jadi kan kalau puasa itu kan ya tidur kurang. Ya karena mungkin dari bangun udah dini hari ya. Jam 3, mungkin ada yang setengah 3. Yeah. Terus lanjut sampai subuh, nanti ngaji lagi, kerja lagi. Terus makan baru malam. Malam juga masih ada taraweh. Benar. Iya. Kan satu pasti kurang tidur, daya tahan berkurang. Iya. Nah, paling enggak kita Ada kegiatan juga. Full kegiatan dong kalau kerja. Nah, kalau cheat code gue nih supaya daya tahan tubuh gue tetap prima. Ini baru minggu. Ini minggu keberapa sih? Baru masuk ke minggu kedua. Minggu kedua. Udah minggu kedua. Bentar lagi juga lebaran ya. Iya. 2 minggu lagi lebaran. Nah, jadi gue selalu mengkonsumsi Enervon Fizz ini. Jadi kenapa kita juga ngomongin kesurupan? Karena kesurupan itu identik dengan lemes. Bener. Iya gak sih? Bener. Orang tuh pasti lemes sih. Setelah udah sadar ya. Sadar. Gue gak tahu juga nih sadarnya gimana. Jadi nih. kalau puasa ini kan ya paling enggak kita tahu ada satu vitamin Enervon Fizz ini bisa untuk daya tahan tubuh, mempreserve energi, ada zincnya juga. Jadi dan kita cobain sama-sama dik. Segar nggak menurut lo? Harusnya seger ya. Ini air dingin. Bismillah. Jujur. Seger banget. Seger banget kan? Jujur seger banget. Manisnya tuh pas. Rasa jeruk. Effervescent. Ini boleh buat gue gak? Gue udah minum berapa nih? Kayak mulai sahur gue harus konsumsi ini nih. Harus lah. Biar daya tahan tubuh gue tetap terjaga. Biar puasa juga maknyos sampai hari akhir. Iya benar. Ya tadi kita sambil nyoba ini harusnya diminum sampai habis juga nih. Oh jadi langsung sampai habis? Jangan ditunda-tunda. Soalnya begitu kena cahaya kan dia juga berkurang. Tapi karena tadi sahur gue juga udah minum. Jadi kayak sehari gue minum 2 nih. Gak apa-apa lah ya. Biar daya tahan tubuh lu tetap terjaga. Oke. Alhamdulillah. So, balik lagi ke topik. Ya tadi kan kayak misalnya kesurupan itu bikin lemas. Tapi gue pernah punya satu pengalaman lagi, satu lagi dik. Tapi ini kesurupan yang ada lonjakan energi. Oke. Menurut gue kocak sih. Pengalaman yang gue pernah alamin juga. Ini pengalaman dua-dua ini pengalaman gue langsung. Gue pernah gue kan dulu ikut pencak silat, tapak suci. Oh iya tapak suci. Di SMA ya? Dari SMA, dari sebenarnya dari kelas 1 SD sampai SMA gue sempat jadi atlet tapak suci. Atlet. Pernah gitu kan, pernah. Okay. Saya nggak gue terusin. Kalau gue terusin kan bisa main sama Iko Uwais. Nah, waktu itu gue lagi ujian tuh. Di Ciputat lah, di Muhammadiyah Ciputat. Di belakang, di Gintung. Oh iya. Kan Gintung, Nah, tahu. di belakang kan agak turunan ke Iya, bawah. benar. Nah di belakang tuh kan ada kuburan tuh. Oh iya. Nah jadi ada satu sesi di mana Uji nyali. ada uji nyali. Oke. Malam.
Iya malam dong, masa siang. Ya bisa aja sih. Jadi uji nyalinya tuh bukan uji nyali, kayak ya biar berani aja gitu kan, katanya untuk ujian mental gitu kan. Iya, iya. Nah ada badge, jadi ada logo tapak suci yang diumpetin di balik Nissan. Ujiannya tuh itu. Jadi disuruh nyari. Jadi ada apa namanya? Pohon bambu. Pokoknya dikasih tahu rutenya. Lo nanti kesana ketemu ini. Nah carilah itu. Clue-nya. Cluenya dikasih tahu. Oke. Tapi sebenarnya mereka juga udah kasih tahu. Badge-nya itu ada di salah satu Nissan gitu. Oh iya. Di balik. Jadi itu clue juga. Ya, jadi kayak nyebelin ya. Maksudnya iya. harus gelap-gelap, nggak dikasih center pula, harus diraba. Bener-bener Nggak dikasih apa-apa. Ya jadi ya kan ada lampu di sana. Nah, jadi kan harus nyari badge di balik batu nisan tuh. Yeah. Nah, kan nggak, lampunya tuh kan ada di sana. Nggak mungkin ada lampu di kuburan kan. Yeah. Maksudnya ya ada penerangan sedikit dari jauh. Center aja nggak ada. Center juga nggak ada. Jadi kan harus diraba. Ya orang yang waras juga takut ya. Maksudnya orang yang pemberani pun sudah ngapain ke kuburan gitu kan. Ini gangguin orang tidur. Iseng aja deh panitianya. Ya panitianya emang suka kayak gitu. Waktu itu lagi begitu. Oke. Nah, sampai ada satu jadi gue tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi kayak dijedain, mereka tahu dia naruh beberapa badge itu di beberapa Nissan. Jadi banyak badge-nya berarti. Karena kan yang ngambil banyak. Oh, oke. Jadi ya kalau ya Armstrong aja yang terakhir mungkin udah susah nyarinya kan. Oh iya. Nah jadi begitu gue nyari, gue ingat banget tuh di belakang gue itu ada perempuan. Bukan temen lo? Gue nggak kenal. Oke. Kan karena ujian itu kan se-Jakarta ya. Oh iya. Setangerang. Sorry, Setangerang. Jadi ujian itu belum tentu sama temen lo gitu. Oh iya. Nah pas gue duduk nyari di salah satu Nissan, ada satu perempuan ini nggak jauh di belakang gue. Oke. Ya gue tahu kenapa, karena dia kan pakai baju merah juga kan. Oh sama ya. Seragamnya sama lah ya. Sama. Terus kan dia nangis. Gitu. Sisi mau pulang. Nah, gitu. Namanya Sisi. Gue nggak tahu namanya siapa. Pokoknya dibilang gitu. Sisi mau pulang. Kan gue pikir. Ya itu kan anak. Ya yang ikut ujian tuh SMP SMA lah gitu. Oke. Maksudnya nggak semuanya seumuran, nggak semuanya anak SMA, tapi ada yang SMP, ada yang SMA. Ya paling gede SMA sih. Tapi dia nangis di malam itu, dia nangis. Terus makin lama kayak makin kenceng. Sisi mau pulang. Gue ingat banget sampai sekarang. Dia nyebut dirinya Sisi. Gitu. Di belakang lu. Di belakang gue itu kan. Apa dia ketakutan, atau dia nggak nemu, dalam hati gue gitu kan. Terus gue udah dapet tuh. Akhirnya gue udah dapet. Terus Sisi mau pulang. Diulangin terus. Dia ngikutin lo? Enggak, dia duduk di depan kuburan. Oh dia duduk terus lo sambil nyari-nyari aja gitu. Iya kan, sambil nyari badge-nya. Selisih berapa meter gitu. Oh iya, tetap kedengeran ya. Iya kedengeran, orang dia lama-lama teriak. Sisi mau pulang. Terus kan emang orang-orang pada nggak ngeh? ya kan giliran. Oh, kayak yang lo dulu jalan, terus nggak lama ada orang lain lagi, dijedain lagi, lama ada yang jalan lagi. Nah itu pikiran gue, apa dia setelah gue atau sebelum gue gitu. Ya udahlah, terus akhirnya kan gue udah dapet. Kalau udah dapet tuh protokolnya harus balik lagi. Oh iya. Cuman mau lapor doang, gue udah dapet gitu. Nah si perempuan ini kan gue tinggalin. Si gue nggak tahu apakah dia seumuran gue atau lebih kecil atau gimana. Tapi yang jelas dia makin menjadi-jadi nangisnya. Oke. Lu gak nanya? Gak berani gue. Maksudnya gue lebih baik. Bener lu langsung cabut. Mendingan gue manggil pelatih. Oh iya, terus lu yang, itu ada yang nangis gitu. Gue bilang itu ada yang nangis. Kak itu ada yang nangis gitu. Terus
nggak lama kan ada posnya kan. Kita yang nunggu giliran itu berhenti di pos. Terus tiba-tiba kakak-kakak yang pelatih-pelatih yang lain bilang, semua baris semuanya baris berdiri. Karena itu kita duduk sila di taman kan. Terus, ayo berdiri semua, langsung balik lagi ke kampus. Jadi itu berapa ratus meter dari kampus lah gitu. Oke. Kita langsung tahu gue. Setahu gue tuh orang-orang pertama. Jadi pasti yang lo orang-orang awal. Orang-orang awal. Jadi yang lain pasti belum dapat badge. Oh iya. Tapi udah dikumpulin, disuruh berdiri, disuruh balik ke kampus. Oke. Gitu ceritanya. Terus kayak mereka panik gitu. Maksudnya paniknya karena minta tolong itu gitu. Ternyata ya gue lihat si adik yang nangis tadi diangkat sama pelatih. Si ini. Diangkat, maksudnya bukan dipegang tapi diangkat rame-rame. Hah? Digotong. Tapi nangis terus. Oke. Karena kan pelatih ada yang perempuan juga. Jadi lo ngelihat? Gue ngeliat, semuanya lihat. Oke. Terus bilang, itu kenapa kak? Itu kenapa kak? Kan karena kan kita ya ada yang belum kan? Iya. Itu kenapa kak? Kesurupan ya gitu. Astagfirullahaladzim ya. Terus bilang, udah jangan nanya, baca doa aja, baca kursi gitu kan. Tapi kita dengar tuh, Sisi mau pulang. Terus kayak gitu? Terus. Sambil digotong terus kayak gitu ngomongnya? Sampai berontak, tapi diangkat kan akhirnya. Iya. Sampai akhirnya diangkat, gue inget banget, kita dibarisin di belakang kampus UMJ itu. Di situ ngelihat ada kakak-kakak sama ada pelatih yang senior yang tua sama si orang yang gue nggak tahu namanya beneran sisi atau enggak. Terus akhirnya udah semuanya disuruh baca doa, disuruh baca ayat kursi, semua tuh. Kalian baca ayat kursi, bantu teman kalian gitu. Oke. Tau nggak bener, tapi dia berontak. Kalau itu berontak. Terus kita kan semua nonton ya, maksudnya kita lihat. Karena itu kan terang, di belakang kampus berarti terang. Semuanya ngelihat. Semuanya ngelihat, dia masih berontak. Dipegangin tangan kaki gitu. Terus dibacain doa ruqyah. Iya. Terus lepas, gue ingat banget nih satu kejadian yang menurut gue nggak bisa lu lupain. Terus dia berdiri kayak kuda-kuda nyerang gitu. Iya. Maksudnya kuda-kuda nyerang, ini kan kesurupan ya. Terus gue ingat banget ada salah satu senior pelatih senior yang udah tua. Ini bukan senior, bukan kakak ini. Iya. Dia udah bapak-bapak gitu. Tiba-tiba dia kan gue nggak tahu namanya siapa itu. Sisi ini. Ya, sisi ini. Dia posisi kuda-kuda. Oke. Terus marah kan karena dipegangin sana sini. Dia marah berdiri gini. Terus dia apa? Nendang. Nendang gini. Duak gitu. Nendang siapa? Nendang yang pelatihnya. Yang tua itu. Kan itu sabuknya udah tinggi ya. Iya. Sabuknya udah biru melati 4 atau berapa gitu. Okay. Itu udah hampir hitam gitu. Ditendang mental, Dik. Jauh mentalnya. Jauh kayak 2 meter gitu. 1 meter lebih lah. Maksudnya bener-bener kayak di film-film. Kayak real di film gitu ya? Kayak ditendang. Wah gitu. Terus dia bener-bener tersungkur bener-bener. Iya. Terus astagfirullahaladzim. Pada teriakan. Terus dipegangin, makin banyak yang ngerebutin dia kan. Pelatih-pelatih yang perempuan kan banyak. Langsung dipegangin. Gue nggak tahu ini maksudnya metodologi apa gitu. Okay. Jadi dipegang telapak tangan, dipencet, dipegang telapak tangan, telapak dua-duanya, telapak kaki sama sini nih. Gue nggak ngerti itu maksudnya siapa yang ngajarin atau emang ada riwayat harus kalau kesurupan tuh digituin, terus dibacain doa ruqyah. Ya gue gak tau, pegangin tangannya, pegangin kaki, ya pencet semuanya gitu. Nih, gue soalnya beberapa kali dengar cerita orang kesurupan tuh digituin gitu. Iya. Terus kayak, wah, yang bener gitu. Jadi kayak, wah. Terus kita semua disuruh balik badan. Jangan ada yang nonton, udah balik badan semua. Okay. Jadi ada kakak-kakak yang lain mungkin menghindari kepanikan kali ya. Oh iya.
Terus suruh balik badan semua kita. Terus nggak lama kayak 1 menit 2 menit udah Normal lagi. nggak ada ribut-ribut, udah Lemes. semuanya udah istighfar semuanya istighfar gitu kan. Karena tempat suci kan Islami sekali ya. Apa namanya, pencak silat bela diri dari Muhammadiyah kan. Iya. Nah waktu itu ya treatmentnya Islami banget lah gitu. Jadi gue kayak udah, terus dia udah reda tuh semuanya udah jadi akhirnya jurit malamnya ditiadakan. Batal. Jadi udah gitu. Mana lu udah keburu nyari-nyari lagi. Udah kan, ya udah. Tapi habis itu dia lemas, gue lihat karena dia sadar tapi lemas gitu. Harusnya lu ngantongin ini. Ah itu dia Wih. tuh. Kalau kamu lemes minum ini gitu. Nah kan maksudnya kan kayak apa kaitannya kesurupan dengan lemas gitu ya. Iya itu. Nah, tapi ya dengerin ya tadi kan lo nonton konten kreator yang itu ya, maksudnya dari topik kita hari ini tuh kalau lo tanya percaya atau enggak, ya ini kan gue sendiri ya. Iya. Gue sendiri ngalamin beberapa kali, mungkin ya kalau durasi yang panjang gue ada cerita lain lagi gitu. Cuman maksudnya dari 2 cerita itu aja kayak gue pikir ya bisa jadi mungkin argumen yang disampaikan bisa jadi karena medis atau psikologis, bisa jadi. Tapi ada kalanya benar juga kok menurut gue ya. Ada kaitannya sama hal-hal yang berbau Jin. ya mungkin kemasukan jin. Ya karena jin nyata gitu. Ada. gitu. Di Islam juga ada jin kan. Kalau lo sendiri setelah gue ceritain, menurut lo masih nggak percaya atau lo harus ngalamin sendiri kali? Iya, gue kayaknya harus ngelihat sendiri sih. Oh, biar sendiri. biar kebayang lah, biar percaya lah. Ya walaupun Ya karena tadi gue udah ngeliatnya kan cuma di TV atau dengar cerita-cerita orang atau ada di di Siwat IC itu banyak banget, ada 2000 lebih cerita kesurupan. Apa cerita orang lemes? Lagi-lagi kalau lemas ya kan, episode kali ini sudah pasti disponsori oleh Enervon Fizz. Terima kasih karena sudah full support di episode Do You See What I See kali ini. Sekali lagi ini adalah cheat code gue buat menjaga stamina di bulan Ramadan. Rasanya gimana nih? Rasanya enak banget. Enak banget ya. Manisnya Seger pas, banget. iya seger banget jujur. Karena menurut gue kadang-kadang minum yang berperisa gini ya, kayak rasa jeruk tuh manis banget gitu ya. Manis banget tuh artinya kalau airnya kebanyakan nggak enak, kalau airnya sedikit manis banget. Nah kalau ini menurut gue di 1 gelas ini sangat pas banget menurut gue. Segar karena ada sekali lagi mengandung vitamin C, ada vitamin D3 juga, ada zincnya juga, dan B kompleks ini sudah lengkap banget untuk kebutuhan vitamin kita sehari-hari. Dan sekarang juga udah jelang ini ya, udah mau ke Lebaran ya. Iya. Mungkin teman-teman mau mudik, perjalanan mudik, jadi jangan sampai puasa-puasa. Jangan sampai lemes ya di jalan ya. Bentar lagi kan itikaf juga. Iya, Buat benar. teman-teman yang mau. Tapi kalau warga desa Sukawati mau beli ini di mana? Nah, ini kebetulan pas hari-hari ini akan ada promosi di Alfamart. Alfamart terdekat. Jadi ada potongan diskon lagi 9.000. Oh iya. Cuy. Lumayan ya. Lumayan lah. Lo harus nyetok nih. Kayaknya cuman berapa sih harganya? Udah diskon lagi 9.000. Oke. Jadi buat teman-teman yang nonton episode spesial kali ini, langsung aja ke Alfamart, bisa langsung cari Enervon Fizz. Persiapan nanti jelang akhir Ramadan dan pulang kampung. So biar nggak lemas, kita juga masih mempersiapkan episode banyak ya. Buat teman-teman yang pasti menantikan, kalau setiap kali bulan Ramadan sama akhir jelang Lebaran, yang nonton, yang dengerin Do You See What I See makin banyak dik. Ya karena buat Maraton di ya. perjalanan ya kan. Gitu ya. Jadi jangan sampai perjalanan kalian di akhir Ramadan ini nanti menjelang Lebaran kalian jatuh sakit. Iya. Jadi tetap sekali lagi minum Enervon Fizz. Apalagi yang punya alasan-alasan, aduh lemes banget gue batal aja deh. Waduh, Kalian nggak jangan bisa lah ya. alasan lagi guys karena ada Enervon Fizz.
Siap, jangan lupa ke Alfamart. Oke, teman-teman warga Desa Sukawadi, terima kasih udah mendengarkan obrolan kita di kesempatan kali ini. Dan besok tetap ada episode biasa. Sampai Lebaran pun kita nggak akan libur. So stay tune terus di Do You See What I See. Thank you Dika udah main ke rumah. Thank you Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify.